Sesak napas pada lansia bukan hal sepele, tapi bisa diatasi dan dicegah. Banyak penyebab sesak napas yang berasal dari kebiasaan sehari-hari. Ada latihan napas sederhana yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Pola makan, posisi tubuh, dan kondisi emosi sangat berpengaruh. Keluarga punya peran besar membantu lansia bernapas lebih lega. Halo sahabat menua bahagia, semoga hari ini diberikan kesehatan, ketenangan, dan napas yang lega. Sahabat menua bahagia, pernahkah Anda atau orang tua kita merasakan napas terasa pendek, dada terasa berat, atau mudah terengah-engah padahal hanya berjalan pelan atau duduk santai? Sesak napas sering dialami oleh lansia, dan jika dibiarkan bisa membuat aktivitas harian terganggu, tidur tidak nyenyak, bahkan memicu rasa cemas berlebihan. Di video kali ini kita akan membahas cara mengatasi sesak napas pada lansia secara alami, aman, dan bisa dilakukan di rumah tanpa alat yang rumit. Mulai dari penyebabnya, cara menenangkan napas, latihan sederhana, sampai kebiasaan yang perlu dihindari. Tapi sebelum lanjut, silakan tuliskan di kolom komentar nama Anda dan berasal dari daerah mana, supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan kesehatan. Jangan lupa juga ya, subscribe channel ini, like video ini, dan share ke grup keluarga agar semakin banyak lansia dan keluarga yang terbantu. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. 1. Mengenal sesak napas pada lansia. Sahabat menua bahagia, sesak napas adalah kondisi ketika seseorang merasa napas tidak cukup, terasa berat, atau harus bernapas lebih cepat dari biasanya. Pada lansia, sesak napas sering muncul karena usia paru-paru yang sudah menua, otot pernapasan melemah, penyakit seperti asma, bronkitis, jantung, atau paru-paru, postur tubuh yang membungkuk, kurang bergerak, stres, dan kecemasan. Yang perlu diingat, sesak napas bukan hanya soal paru-paru, tapi juga berkaitan dengan jantung, otot, pikiran, dan kebiasaan hidup. 2. Penyebab sesak napas yang sering diabaikan. Banyak lansia yang sesak napas bukan karena penyakit berat, tetapi karena hal-hal kecil berikut. Posisi duduk dan tidur yang salah. Terlalu sering duduk membungkuk membuat paru-paru tertekan. Tidur telentang tanpa bantal penyangga juga bisa membuat napas terasa berat. Kurang gerak. Jarang berjalan atau berolahraga ringan membuat paru-paru malas bekerja. Makan terlalu kenyang. Perut penuh menekan diafragma sehingga napas jadi pendek. Pikiran terlalu tegang. Cemas berlebihan membuat napas jadi cepat dan dangkal. Sahabat menua bahagia, kadang yang membuat napas sesak bukan tubuh, tapi pikiran. 3. Pertolongan pertama saat sesak napas. Jika lansia tiba-tiba sesak napas, lakukan langkah berikut. 1. Tenangkan dulu. Jangan panik. Panik justru membuat napas makin berat. Posisikan tubuh. Duduk tegak, sandarkan punggung, bahu rileks, kepala tidak menunduk. 3. Bernapas perlahan, tarik napas pelan lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Katakan dalam hati, tenang, napas saya aman. 4. Latihan napas sederhana untuk lansia. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Latihan ini aman, bisa dilakukan setiap hari dan sangat membantu. Latihan 1. Napas dalam perlahan, duduk atau berdiri tegak, tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan. Tahan 2 detik, hembuskan lewat mulut selama 6 hitungan. Ulangi 5-10 kali. Latihan ini membantu paru-paru mengembang maksimal. Latihan 2, napas bibir mengerut, tarik napas lewat hidung, hembuskan lewat mulut sambil bibir dimonyongkan, seperti meniup lilin pelan-pelan. Ini sangat bagus untuk lansia yang sering sesak. Latihan 3, napas perut. Letakkan tangan di perut, tarik napas sampai perut mengembang. Hembuskan sampai perut mengempis. Latihan ini membuat napas lebih dalam dan tenang. 5. Makanan dan minuman yang membantu napas lebih lega. Sahabat menua bahagia, apa yang kita makan juga memengaruhi napas. Dianjurkan air hangat, jahe hangat, sup bening, buah kaya antioksidan. Dihindari minuman dingin berlebihan, makanan terlalu berminyak, makan terlalu kenyang, minuman bersoda. Makanlah sedikit tapi sering, jangan sekaligus banyak. Bagian 6. Kebiasaan harian yang memperparah sesak napas. Hindari kebiasaan berikut. Duduk terlalu lama, membungkuk saat nonton TV, kurang minum, merokok, atau terpapar asap rokok. Tidur larut malam. Mulailah kebiasaan kecil. Jalan santai pagi hari, berjemur sinar matahari, duduk dengan punggung tegak. 7. Peran keluarga sangat penting. Untuk keluarga yang mendampingi lansia, dengarkan keluhan tanpa menghakimi. Jangan memarahi saat lansia panik. Ajak latihan napas bersama. Ciptakan suasana rumah yang tenang. Kadang, kehadiran keluarga lebih ampuh daripada obat. 8. Kapan harus ke dokter? Segera periksa jika sesak napas makin sering,
disertai nyeri dada, bibir atau kuku membiru, pusing berat atau pingsan. Video ini membantu pencegahan, tapi pemeriksaan medis tetap penting bila diperlukan. Halo sahabat menua bahagia, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Ingatlah, napas adalah anugerah yang sering kita lupakan. Dengan kebiasaan sederhana, latihan rutin, dan pikiran yang tenang, sesak napas pada lansia bisa dikurangi dan dikendalikan. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol like, subscribe channel ini, dan share ke grup keluarga agar semakin banyak orang tua kita yang bisa bernapas lebih lega dan hidup lebih bahagia. Silakan tulis di kolom komentar nama Anda dan dari daerah mana. Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, napas yang lapang, dan umur yang berkah. Sampai jumpa di video berikutnya.